Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI Bakti Ibu beserta tim pengajar, juga wali murid. Yang kami hormati pula para wali murid Bakti Ibu, MIT Bakti Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami perkenalkan diri saya. Nama saya Jojo Sungkono. Dalam keseharian saya berdinas di Polsek Taman, jabatan sebagai PS Kanit Bimas Polsek Taman, di mana kami memiliki personil atau anggota dari unit Bimas sebanyak 12 orang, di mana kami dibantu oleh Panit Bimas, juga Bamin, serta 9 Babin Kamtibmas. Dalam hal ini yang mewakili daripada 9 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Taman. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid sekalian, tahun ini dan tahun-tahun yang kemarin kita sama-sama menghadapi suatu kondisi di mana saat ini masih pandemi COVID-19 di sekitar kita. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak, Ibu-ibu sekalian tetap menjaga kesehatan, disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, juga kepada anak-anak kita atau adik-adik kita senantiasa untuk diberikan himbauan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan upaya-upaya agar ke depan kita semua senantiasa dijaga kesehatan, kita semua ke depan keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di setiap usaha kita. Puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Hingga saat ini kami dari Polsek Taman yang senantiasa bekerja sama dengan MIT Bakti Ibu khususnya, dan sering juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan di adik-adik kita di sekolah wilayah Kecamatan Taman, agar ke depan kita selalu dalam pembelajaran senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan dalam meraih apa yang diharapkan orang tua, bangsa, dan negara. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa juga kita panjatkan ke Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat beliau. Senantiasa kita dalam beribadah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul, senantiasa juga diberikan kesehatan dan kemudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para wali murid, dalam kali ini kita akan memberikan wawasan kepada adik-adik kita, di mana Bapak Ibu sekalian, saat ini kita selain masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun demikian era atau kehidupan yang kita hadapi saat ini dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi
informasi, komunikasi maupun transformasi maupun transportasi yang ada di Indonesia, memberikan wawasan, memberikan pandangan kepada kita, di mana baik Indonesia maupun luar negeri selalu berlomba dalam memacu teknologi informasi, komunikasi maupun transportasi. Sering kita hadapkan di kehidupan saat ini, putra-putri kita dengan kemajuan-kemajuan informasi, komunikasi. Namun demikian sebagai orang tua, saya pun juga menghimbau kepada diri kita, juga kepada kedua orang tua untuk selalu mengontrol kepada anak-anak kita, di mana dalam globalisasi saat ini dengan kebebasan-kebebasan teknologi, alat komunikasi yang sering dipegang oleh adik-adik kita, anak-anak kita, kita sebagai orang tua juga harus turut andil dalam memantau karakter, harapan, juga kesopanan di lingkungan, dalam rumah tangga maupun di sekolah. Jangan sampai putra-putri kita dengan kebebasan-kebebasan yang teknologi modern saat ini, namun pendidikan-pendidikan ataupun moral yang ada itu malah menjadikan tertinggal. Dan syukur alhamdulillah Sekolah Med Bakti Ibu sering kita juga koordinasi dengan para guru yang ada di sini, memberikan saran masukan kepada kami tentang siswa-siswa yang ada di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan putra-putri kita yang ada di Med Bakti Ibu ini bisa menjadikan harapan yang gemilang baik kepada kedua orang tua, kepada sekolah, juga kepada bangsa dan negara yang kita cintai, negara Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, jadi kecenderungan globalisasi yang kita hadapi saat ini, berlangsungnya revolusi industri keempat, di mana kecanggihan-kecanggihan ataupun produksi-produksi kemajuan informasi dan komunikasi di era digital ini saling bersaing dengan pesat, sehingga mau tidak mau kita semua mengikuti arus yang ada saat ini. Mau tidak mau kita harus mengikuti adaptasi dengan situasi yang muncul saat ini. Namun demikian kita tetap bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Jadi perubahan-perubahan peradaban masyarakat yang kita hadapi saat kita dulu waktu kecil dengan anak-anak yang saat ini berada di era global ini jauh berbeda, baik dalam permainan, baik dalam pembelajaran, baik dalam bersikap, di mana saat ini alat media sosial yang setiap hari ada di tangan-tangan anak-anak kita atau adik-adik kita menjadikan kecepatan daripada komunikasi dan informasi, sehingga diharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga tetap mengikuti perkembangan daripada pendidikan putra dan putri kita. Perubahan peradaban masyarakat, berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan di dalam lingkungan kita, kita harus tetap mewaspadai. Jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita, harapan bangsa dan negara ini terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Jaga nama baik. Jadi diharapkan anak-anak juga
bisa menjaga nama baik kedua orang tua, menjaga nama baik sekolah, di lingkungan. Untuk itu kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu-ibu wali murid yang ada di MIT Bakti Ibu, mari kita bekerja sama demi menyelamatkan putra-putri kita, harapan bangsa, negara Indonesia ini, untuk meraih cita-cita ke depan dalam berpacu dengan kepesatan daripada informasi atau teknologi yang semakin pesat. Banyak hal-hal yang kita dapati dalam kehidupan kita, baik-baik adik-adik ini dalam bermain media sosial, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terhadap media sosial yang muncul melalui HP ataupun melalui televisi, harus mampu berpikir dan memilah ataupun memilih berita-berita yang harus atau yang mungkin nanti untuk di-share kepada banyak yang punya grup-grup. Jangan sampai kita men-share namun malah menjadikan bumerang bagi diri kita sendiri. Mungkin berita-berita hoax yang negatif yang bisa menjadikan permasalahan. Juga berita-berita yang sifatnya kalau dalam bahasa itu membuli ataupun mengintimidasi ataupun saling mengejek di mungkin di media sosial. Karena dengan kecanggihan, kecepatan komunikasi dan informasi ini, diharapkan kita semua untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi kemajuan daripada teknologi ini. Karena di dalam kepolisian juga ada cybercrime. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa menjerumuskan, hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, mungkin bisa diarahkan kepada pidana. Yang kita harapkan ke depan kita semua selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Jadikan media sosial ini sebagai hal-hal yang positif. Jadikan hal-hal yang dapat membangun persatuan dan kesatuan kita. Jangan malah menjadikan media sosial ini sebagai ajang permusuhan. Di dalam era pandemi ini, terkadang kita dalam bersilaturahmi, saling kunjung juga terbatas oleh situasi. Namun demikian, melalui media sosial ini bisa bersilaturahmi dengan saling memberikan saran dan masukan yang baik, komunikasi yang baik, hal-hal yang baik, sehingga persatuan dan kesatuan itu bisa tetap utuh. Kami harapkan Bapak Ibu-ibu sekalian, para wali murid juga bisa mengajarkan kepada putra-putri kita, di mana mungkin dalam tatap muka belajar mengajar di sekolah juga persentase kecil, namun sering dihadapkan dengan pembelajaran daring ataupun Zoom meeting. Kita tetap mengontrol, sebagai orang tua tetap mengontrol kepada hal-hal pembelajaran putra-putri kita. Jangan dengan alasan belajar melalui media sosial, malah putra-putri kita mendownload ataupun men-share ataupun mencari suatu cerita ataupun video-video yang sekiranya bukan kapasitasnya, sehingga malah menjadikan putra-putri kita ini semakin jauh dengan kedua orang tua. Sebagai kepolisian, sebagai di Polsek Taman ini, kami selalu mengharapkan kepada Bapak-Bapak Ibu, para wali murid, yang kami juga senantiasa berkoordinasi dengan para guru yang ada di sini.
dalam pengawasan kepada putra-putri kita agar selalu dalam belajar selalu terarah. Bila mana ada hal-hal yang sekiranya agak melenceng sedikit, ada koordinasi baik guru maupun kepolisian, karena kita punya tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab bersama dalam mengawal, mengontrol generasi penerus putra-putri kita untuk bisa berpacu ke depan dengan era teknologi yang semakin pesat ini, agar putra-putri kita menjadi harapan bangsa dan negara. Kita ketahui bersama, dengan era globalisasi ini, dengan industri revolusi maupun kebutuhan domestik maupun di kehidupan milenial ini, kita diberikan kemudahan-kemudahan, di mana banyak seperti dalam berbelanja, kita pun diberikan kemudahan melalui media sosial, melalui online. Kita dalam memberikan promosi-promosi juga bisa melalui online. Kita dalam pembayaran-pembayaran apapun bisa melalui online. Namun kita jangan terjebak dengan situasi, dengan kemudahan-kemudahan yang kita raih. Kita tetap memberikan arahan kepada putra-putri kita. Jadikan media sosial ini sebagai hal yang positif. Misalkan suatu contoh pernah terjadi mengirim paket dengan melalui online. Terkadang kita lupa, di situ tertera nomor HP kita. Di saat kita mengirim paket, nama, alamat, dan nomor. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga waspada. Jangan membuang sembarangan bungkus yang paket itu. Karena banyak kejadian dengan melalui, walaupun barang sudah terbuang, namun bisa dijadikan ajang kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan memberikan teror, dengan memberikan sekiranya kayak hadiah-hadiah palsu, ditelepon kemudian untuk mengirimkan uang. Di situ kami harapkan dengan media sosial yang sudah diberikan kemudahan-kemudahan, kita tetap waspada. Dalam artian kita tetap berhati-hati. Jangan sampai kemudahan-kemudahan itu malah menjadikan kita sulit, namun menjadikan kita dengan kemudahan-kemudahan itu menjadikan kita tetap waspada, tetap berhati-hati. Dan ke depan mungkin dalam hal ini putra-putri kita dalam mengikuti era arus globalisasi ini dituntut mampu dengan mengoperasikan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada. Kecanggihan-kecanggihan itu diharapkan putra-putri kita nanti ke depan bisa mengimbangi kemajuan-kemajuan teknologi baik di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, seperti yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian dalam hal ini, tantangan-tantangan generasi bangsa, generasi penerus kita, dengan gempuran-gempuran media sosial seperti online itu, baik itu melalui jenis pakaian, jenis makanan, jenis film, jenis apapun, jangan sampai terlena dengan beberapa merek-merek yang produksi-produksi itu memberikan kita untuk melupakan budaya kita, melupakan apa yang ada dalam kepribadian bangsa Indonesia.
kita memiliki pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, juga kebinekaan Tunggal Ika. Kita tidak boleh lupa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memberikan penjelasan kepada putra-putri kita sebagai harapan bangsa untuk tidak gampang mudah men-share dengan budaya-budaya barat, dengan budaya-budaya yang muncul di media sosial. Namun demikian bisa mengarahkan kepada putra-putri kita untuk mencintai budaya kita sendiri, mencintai bendera merah putih kita sendiri, mencintai keragaman bangsa, suku, mencintai saudara-saudara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga kami harapkan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian tetap mengontrol misalnya putra-putri kita dalam membuat video ataupun menonton video dari akun-akun. Jangan sampai putra-putri kita dijadikan alat oleh mereka-mereka yang kurang bertanggung jawab, yang didasarkan misalkan dengan iming-iming, dengan hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan putra-putri kita itu tergiur, mungkin dengan paham-paham ataupun aliran-aliran yang awalnya memberikan kebenaran, namun bila kita pelajari nantinya akan menjerumuskan kepada putra-putri kita sebagai generasi penerus. Kami harapkan Bapak-Bapak Ibu juga tetap mengontrol. Jangan sampai putra-putri kita terjerumus kepada hal-hal mungkin dengan paham-paham atau aliran-aliran yang malah bertentangan, baik kepada sunnah-sunnah Rasul, baik kepada pemerintah dalam hal ini, dalam Pancasila maupun kebinekaan Tunggal Ika. Kami harapkan Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai wali murid bisa menjadikan alat pengontrol dan memberikan solusi dan memberikan mengarahkan kepada putra-putri kita. Misalkan di saat mungkin bapak dan ibu dengan putra-putri berrekreasi di dalam suatu tempat, di situ mungkin ada cagar budaya. Diharapkan bapak-bapak ibu bisa menjelaskan sejarah kebangsaan kita, sehingga putra-putri kita dalam berpikir tetap mengikuti arahan-arahan dari bapak-bapak ibu sekalian tentang pengenalan kepada sejarah dan budaya bangsa kita sendiri. Banyak hal-hal dari media sosial yang memunculkan budaya-budaya barat, budaya-budaya baru. Sekiranya memang mudah, namun nanti yang kami harapkan dari kami, jangan sampai putra-putri kita ini lupa akan sejarah dan budaya kita sendiri, namun malah mengadopsi dari budaya-budaya barat yang belum tentu itu sama dengan kepribadian kita bangsa Indonesia. Bisa jadi hal-hal tersebut malah menjadikan acuan daripada mereka-mereka yang kurang bertanggung jawab untuk merekrut mungkin sebagai kurir, mungkin sebagai mentor yang diarahkan kepada anak-anak itu terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Mungkin dengan menyalurkan hal-hal yang terlarang, mungkin berupa barang, mungkin berupa paham-paham, mungkin berupa pelajaran-pelajaran. Jadi yang kami harapkan, Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebagai pengontrol
kepada putra-putri kita. Jangan sampai putra-putri kita ini terjerumus kepada tadi di depan kita terjerumus kepada budaya-budaya luar negeri, budaya-budaya barat. Jangan sampai putra-putri kita terjerumus kepada aliran-aliran yang menyesatkan. Jangan sampai putra-putri kita ini terjerumus dengan berita-berita hoak, mungkin menjadikan bully kepada teman-temannya, yang seharusnya silaturahmi itu bisa menjadikan kerukunan, kesatuan. Kita malah menjadikan jauh daripada silaturahmi, jauh daripada kerukunan yang kita harapkan tidak terjadi perpecahan, namun bisa merangkul, bisa menjadikan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, baik Bapak Ibu, putra-putri, guru, dan kami. Yang kami harapkan dari kepolisian bisa menjadikan kerjasama yang baik demi menyelamatkan putra-putri kita, karena sesuai dengan tujuan cita-cita para pejuang bangsa Indonesia mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Karena kita dalam meraih kemerdekaan sesuai dengan di pembukaan undang-undang, semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kami harapkan sebagai pilar, kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menjadi tauladan bagi putra-putri kita, bisa menjadikan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga putra-putri kita bisa menjadi harapan kita bersama, dengan cara senantiasa putra-putri kita ini ditumbuhkan untuk selalu cinta kepada bangsa Indonesia ini, cinta tanah air, cinta kepada budaya kita sendiri. Jadi untuk menggugah karakter, moral, sikap putra-putri kita untuk mencintai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami harapkan dari Bapak Ibu wali murid, kami sebagai di unit Bimas ini, mari kita selalu bekerja sama dalam mengawal, menjaga, dan mengarahkan putra-putri kita ini untuk menjadi generasi bangsa yang gemilang, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Kami akhiri kerjasama ini, kami dari kepolisian unit Bimas Polsek Taman, kami selalu berharap kepada bapak-bapak, ibu, wali murid bisa memberikan saran masukan kepada kami, bisa bekerja sama dengan kami dalam menjaga putra-putri kita semua sebagai harapan bangsa, sebagai penerus generasi para pendahulu kita. Saya akhiri, sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MIT Bakti Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan orang tua murid MIT Bakti Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andre Arfianto. Sehari-hari
berdinas di Polsek Taman dengan jabatan PS Panit Binmas Polsek Taman dan bergabung dengan Kanit Binmas tadi yaitu Ibtu Jojo Sungkono. Kita langsung saja, di sini kami akan menyampaikan akan pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan materi kenali dan cegah COVID-19 sesuai protokol kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Taman, Kota Madiun. Terutama nanti khususnya orang tua terhadap putra-putrinya. Karena sudah mulai masuk sekolah, jadi bagaimana cara memberikan arahan kepada putra-putrinya tentang protokol kesehatan. Pertama kita memberikan gambaran tentang aturan tata cara memakai masker ya, yaitu sudah mengupgrade masker COVID-19 sudah, atau dengan senjata, atau dengan yang kita jangan sampai ketinggalan, yaitu senjata kita ya adalah masker untuk menangkal COVID-19 ini. Mengapa kita harus menggunakan masker dua rangkap, yaitu dengan penggunaan masker seperti ini dapat menyaring partikel maupun virus lebih baik dibandingkan masker tunggal. Ya, jadi di masa pandemi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pada saat mengantar putra-putrinya sekolah, pertama-tama kita harus memberikan masker pada putra-putrinya. Jadi dengan memakai masker itu sangat penting, karena protokol kesehatan dari protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yaitu sebelum berangkat sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, normal, tidak batuk ataupun pilek. Ya. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Pakaian yang dikenakan dalam keadaan atau kondisi bersih. Dan menggunakan masker. Nah, di sini kita menyampilkan penggunaan masker ya yang untuk ganda. Lah ini bagaimana menggunakan masker dua, yaitu pertama masker bedah dipakai sebelah kanan, masker kain dipakai di bagian luar. Ini gambarnya, contohnya ya, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin apabila putra-putrinya bisa dipakaikan dua masker ya. Nah ini yang tidak dianjurkan seperti ini ya. Ini masker bedah di dua kalinya itu tidak bagus karena tidak bisa bernapas. Terus yang kedua masker kain ya ini tidak bisa. Terus ini masker N95 atau KN95 tambah masker apapun tidak benar. Tidak bisa bernapas. Nah, jadi yang benar itu seperti ini ya. Masker bedah dipakai sebelah dalam dan masker kain dipakai di bagian luar. Jadi untuk selama siswa apabila berada di sekolah yang selalu menggunakan masker, pertama yaitu selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Yang ketiga, dengan membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Selanjutnya yaitu mengurangi aktivitas kegiatan yang ada di luar kelas, yaitu bermain atau bagaimana, yang penting terutama dalam pembelajaran ya. Terutama kita harus fokus karena kegiatan kita pada pembelajaran. Di luar kegiatan itu kita batasi. Makan dan minum dengan membawa bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing. Dengan pelaksanaan kegiatan ibadah, dilaksanakan tempat ibadah sekolah,
secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai, yaitu selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing tanpa mampir ke rumah. Nah, di sini terutama orang tua harus bisa menjemput, mungkin apabila tidak bisa menjemput bagaimana caranya atau menghubungi dari pihak sekolah, ya, karena di MIT Bakti Ibu ini mungkin masih SD ya, jadi mungkin tergolong masih anak-anak. Jadi apabila orang tuanya bekerja mungkin bisa menghubungi pihak sekolah, mungkin ada keterlambatan untuk dalam menjemput, supaya putra-putrinya tidak mungkin bisa main kemana-mana atau tanpa izin terus bermain ke orang yang tidak dikenal atau ikut orang yang tidak dikenal, seperti itu. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 2 atau roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum atau roda 2. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dalam satu keluarga. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi, ya. Itu gunanya untuk kita mencegah dengan protokol kesehatan. Nah, di sini juga saya tampilkan juga, apakah itu Anda terpapar COVID-19, pastikan dari hasil tes PCR resmi, ya. Tanyakan kepada dokter. Beritahukan kepada orang keluarga atau orang tua yang mungkin sempat kontak fisik selama 3 hari ke belakang. Di sini tentang suspek COVID-19 apabila memenuhi salah satu kriteria. Pertama yaitu memiliki riwayat tinggal atau bekerja, bepergian di tempat berisiko, bekerja di fasilitas kesehatan, petugas investigasi kasus dan kontak. Nah, terus lakukan swab antigen berkala selama 3 hari. Di sini juga kita tingkatkan imunitas orang yang sehat, orang yang tidak terinfeksi COVID-19. Pertahankan kesehatan Anda dengan lakukan ini. Jaga stamina dan kebugaran tubuh. Mungkin dengan adanya kegiatan ini, mungkin bisa disampaikan juga kepada orang tuanya, kepada putra-putrinya, bagaimana tentang cara meningkatkan imun khususnya anak-anak, ya. Yaitu pertama jaga stamina, makan makanan yang kesehatan, konsumsi vitamin, istirahat yang cukup. Apabila naik transportasi umum, tetap protokol kesehatan. Dan di sini kita mungkin menggalakkan, di sini kita juga mensukseskan vaksinasi, ya. Mungkin dari putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengikuti vaksin atau belum vaksin, mungkin yang di atas 12 tahun, 12 plus, mungkin bisa, monggo, bisa didatakan, mungkin dari kita Polsek Taman, kita bisa, ya. Kita bisa dengan digerai vaksinnya atau di Polsek Taman ataupun di Urkes Madiun Kota. Ayo, sukseskan vaksinasi untuk membangun herd immunity. Kita harus percaya diri. Pandemi COVID-19 dapat segera terakhiri. Di sini sudah vaksin atau belum? Nah, ini program kita, yaitu program vaksinasi nasional dengan vaksinasi nasional TNI Polri secara serentak dengan langkah bersama Indonesia dapat menghentikan COVID. Nah, ini yang wajib dilaksanakan prokes, menggunakan masker setiap saat meskipun sudah divaksin.
tetap wajib pakai masker, apalagi yang belum. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Ya. Mencuci tangan hingga bersih, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama, ya. COVID-19 bukan aib. Jauhi virusnya, bukan pasien maupun keluarganya. Nah, di sini juga kita tampilkan lindungi diri demi keluarga tercinta. Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi kecuali darurat. 1-8, ya ini merupakan kasusnya ya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, apabila bepergian, bagaimanapun juga, yang terpenting kita harus tetap prokes. Dan saya berpesan kepada bapak ibu sekalian, 1, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Ya, apabila ke sekolah, bekali masker minimal 2 dan membawa perbekalan makanan maupun minuman sendiri ya, termasuk tempat ibadah tadi. Untuk alat-alat ibadah kita bawa sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian untuk kenali dan cegah COVID sesuai protokol kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Taman, khususnya Kota Madiun, terutama kota Madiun, ya, sehingga kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Itu aja penyampaian dari kami. Mungkin ada tutur kata atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.